Cara menanam padi di zaman-zaman terakhir ini adalah bagaimana kita menggunakan setiap lahan untuk kita manfaatkan sebaik mungkin untuk tanaman padi. Tanaman padi di dalam integrated farm adalah bertanam padi untuk kebutuhan satu rumah tangga. Berapa banyak lahan yang kita perlukan untuk tanam padi adalah sebanyak 250 meter persegi sampai 300 meter persegi. Produksinya cukup untuk kebutuhan satu rumah tangga dari dia masa panen sampai masa panen berikutnya. Bagaimana cara menanamnya? Langkah pertama yang harus disiapkan adalah menyiapkan lahan. Kita menggemburkan tanah. Setelah tanah digemburkan, kita akan membuat garis. Jarak tanam yang kita pergunakan adalah jajar legowo 2 dengan jarak 20 dari tepi, kemudian 20 antar tanaman, 40 cm sebagai jalan, dan 20 cm lagi sebagai tanaman. Dan ke sini jaraknya adalah 20 cm. Bagaimana cara menanam yang paling baik? Kondisi akar kita lipat seperti ini. Kondisi akar kita lipat seperti ini. Jadi setiap tanaman kita lipat kondisinya naik seperti ini. Tujuannya adalah akar akan menyebar ke samping sehingga membentuk anakan yang cukup banyak. Dia tidak akan ke bawah, tapi dia akan ke samping. Sehingga anakan akan menjadi banyak dan dia tidak ke dalam. Ketika tanaman ini ditanam seperti ini saja, maka menghasilkan anakan yang jumlahnya sedikit. Karena padi adalah jenis yang bertunas dan dia hanya tumbuh di mata-mata tunas di akarnya. Jadi kondisi akar tidak boleh ke bawah, tapi dia miring. Jadi tanaman memang terlihat seperti tidak ada tanaman lagi. Dan ini akan sangat menghasilkan anakan yang bagus. Cara menanam padi selain dengan menggunakan benih yang sudah disemaikan, kita bisa menanam padi secara langsung. Perbedaannya adalah kita merendam ini satu malam. Setelah satu malam kita akan tanam satu lubang sebanyak 3-4 biji. Setelah dia tumbuh pada usia 7 hari kita cabut yang 3, kita sisakan satu tanaman. Jadi kita tidak membiarkan 4 tanaman hidup tapi hanya tinggal satu tanaman. Kenapa kita harus mencabut di hari yang ke-7? Pada waktu hari ke-7 kita cabut itu sama dengan pengerusakan akar. Ketika terjadi kerusakan akar, maka tanaman akan menumbuhkan gen untuk dia menumbuhkan tunas baru. Sama dengan ketika kita tanam awal pada usia 7 hari. Jadi pada waktu kita semai, itu adalah benih usia 7 hari. Ketika kita tanam, itu sama dengan pengerusakan akar, sehingga dia keluar gen untuk kecenderungan untuk mengeluarkan tunas baru. Dan itu mempengaruhi di dalam jumlah anakan. Jadi ketika kita tanam biji, pada hari yang ke-7, kita cabut yang 3, kita sisakan satu tanaman. Setelah kita menanam padi, hal yang paling kita harus perhatikan adalah pengairan. 1 minggu pertama setelah kita tanam, kita harus basahi semua tanah, setiap hari harus basah. Kemudian setelah 2 minggu, kita harus membuat tanah menjadi kering, kalau bisa diusahakan sampai betul-betul kering, seperti retak. Kenapa kok terjadi retak? Kalau ketika dia retak, terjadi kerusakan tanah, sehingga oksigen akan masuk ke dalam tanah, dan akar sendiri akan terjadi kerusakan. Ketika akar itu rusak, dia akan menumbuhkan hormon baru untuk pertumbuhan yang lebih banyak akan tunasnya. Hal ini diperlukan supaya apa? Supaya keseragaman buah nanti pada waktunya seragam. Kalau kita tidak melakukan pengeringan pada usia 2 minggu, maka yang terjadi tanaman itu akan berbuah lebih awal. Yang ketika dia tunas pertama, tetapi tunas yang terakhir akan tumbuh lebih terlambat. Karena itu umur 2 minggu adalah sangat penting untuk kita melakukan masa pengeringan. Setelah masa pengeringan, kita memerlukan waktu sekitar 3 hari sampai tanah retak. Setelah dia kering, kita siram air kembali. Maka tumbuh tunas baru yang akan menghasilkan buah. Kita mempertahankan air untuk sampai usia 45 hari. Dengan kondisi basah dari usia 17 hari sampai 45 hari. Setelah 45 hari kita lakukan pengeringan dengan kadar air yang sudah cukup kering tanpa ada genangan air. Pada masa 45 hari adalah masa pembentukan bunga, di mana tanaman akan menghasilkan bunga dan dia akan melakukan pengisian buah pada usia 45 sampai 65 hari dan dia akan mengalami penuaan sampai umur 90 hari.
Setelah 90 hari tanaman bisa dipanen, tergantung dari jenisnya. Kalau tanaman itu adalah tanaman yang lebih tinggi, biasanya sampai 100 hari. Kalau tanaman itu lebih rendah, kita bisa panen di usia 90 hari. Jadi yang paling penting di dalam pengairan adalah kita mempertahankan air di 2 minggu pertama dan kering di usia 14 hari. Kemudian kita basahi lagi sampai 45 hari. Setelah 45 hari, tanaman padi tidak terlalu membutuhkan air. Ini yang paling penting kita jaga. Sayur adalah kebutuhan vital di dalam integrated farm sebagai sumber penghasilan harian dan dia sebagai sumber untuk kebutuhan rumah tangga. Apa yang dibutuhkan dari sayur, kita mendapatkan vitamin, kita mendapatkan mineral, kita mendapatkan kesehatan dari sayur yang ada. Berapa banyak idealnya setiap hari kita bisa tanam sayur? Tanam sayur paling ideal kita tanam setiap hari 3 meter, sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada. Cara menanamnya sama dengan padi, dengan tanaman-tanaman yang lain. Langkah pertama adalah kita mengemburkan tanah. Tanah dicangkul, tanah digemburkan. Setelah tanah digemburkan, langkah kedua adalah dikasih pupuk, memupukkan pupuk kompos. Setelah kita kompos, kita siram tanahnya. Setelah kita siram, baru kita tanam. Cara penanaman ada 2, tanam sayur. Yang pertama kita bisa membuat garis seperti ini. Dengan jarak interval antar garis adalah 10-15 cm. Kemudian kita tabur merata, atau kita bisa tabur merata dengan catatan bahwa kita harus betul-betul meratakan benih yang ada. Dalam melakukan sayur ini sangat mudah. Yang penting kita harus menggunakan air kolam di dalam menyiramnya. Ketika kita menggunakan air kolam untuk menyiram sayur ini, maka sayur sendiri akan betul-betul bebas dari gangguan hama. Sekalipun ada insek di sana, tapi insek tidak akan terlalu mengganggu bagi tanaman. Langkah yang paling penting di dalam sayur adalah pemberian POC, dilakukan setiap minggu 1 kali. Kemudian penyiraman setiap hari. Karena waktunya pendek, maka kangkung ataupun bayam atau sayur-sayur yang lain kita pakai ini sebagai satu hal yang rutinitas setiap hari. Kita bisa mencabuti rumput setiap hari, tapi jarang. Ketika tanaman sudah tumbuh, rumput akan jarang sekali tumbuh. Bagaimana cara membuat benih tanaman, baik itu jagung, baik itu bayam merah, ataupun kacang panjang. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita membuang sepertiga di ujung, kita membuang sepertiga di bawah. Kenapa kok sepertiga di ujung dan di bawah ini harus kita ambil? Karena sepertiga di ujung ini dia lebih muda usianya. Ketika kita tanam, dia akan tidak menghasilkan tanaman yang bagus. Berbeda dengan yang di bawah. Kenapa yang di bawah juga tidak boleh kita tanam? Karena dia memiliki ketidakseragaman yang lebih tinggi. Karena itu bagaimana cara membuat tanaman terbaik? Jadi kita patahkan seperti ini. Kita buang sepertiga di atas. Dan kita buang sepertiga di bawah. Jadi yang kita pergunakan hanya tongkol tengah saja. Ini yang kita pergunakan untuk menanam jagung. Bagaimana cara menanam jagung yang terbaik untuk di pekarangan? Jagung itu adalah tanaman yang setiap kali keluar dia akan mengeluarkan 2 daun. Ke kanan dan ke kiri. Karena itu dia tidak membutuhkan space luas untuk dia hidup. Tetapi dia perlu space untuk dia bisa mengembangkan daunnya. Cara tanam jagung kita menggunakan sistem bergerigi seperti ini. Kita kedalamannya sekitar 5 cm, kemudian dengan jarak 12 cm. Kemudian di intervalnya kita ambil 10 cm. Seperti ini. Nah, sama seperti ini. Dan kita tanam setiap lubang adalah 1 biji. Yang diperlukan oleh setiap tanaman adalah matahari dan dia memerlukan juga angin, udara. Karena itu kita menanamnya adalah dengan jarak 1 meter, tapi dengan konsep bergerigi. Dengan jarak tanam adalah 12 cm dan 10 cm. Pemupukan kita lakukan setelah dia berusia 2 minggu, kita beri pupuk. Kemudian setelah umur 35 hari kita pupuk ulang.
Dan setelah 35 hari tidak ada perawatan, cuman menjaga kebersihan daripada lokasi tanaman.